Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia selalu untuk Bapak Ibu tim penilai apresiasi GTK Inspiratif tahun 2022. Salam bahagia juga untuk Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Andos Bunyamin MBA, pengawas SMA SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, cabang Dinas Dikbud Bima dan Kota Bima. Bapak Ibu pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru, apakah saat ini sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan kurikulum merdeka? Salah satu pendekatan yang sangat disarankan untuk dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas adalah pembelajaran diferensiasi. Topik yang mau saya bahas di video ini adalah praktik baik yang saya laksanakan dalam mendampingi Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pendidik dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Ada 3 tahapan kegiatan yang menjadi praktik baik penulis yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan. Yang pertama, sebagai pengawas dan juga komite pembelajaran di sekolah binaan, saya telah menjadi fasilitator atau trainer dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun atau awal semester di masing-masing sekolah. Kegiatan yang pernah dilaksanakan diantaranya pembelajaran paradigma baru, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar, penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, penyusunan modul ajar dan modul proyek. Dan yang terpenting adalah pengembangan pembelajaran berdiferensiasi berupa review dan revisi modul ajar atau RPP agar termuat dan terlaksana 3 jenis diferensiasi, yaitu konten, proses, dan produk. Juga dibahas tentang prinsip pembelajaran dan kebutuhan belajar peserta didik yang harus diketahui pendidik pada awal pembelajaran. Adapun kebutuhan belajar peserta didik ada 3, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kegiatan fasilitasi yang dilakukan berpedoman pada prinsip pembelajaran orang dewasa atau andragogi atau pembelajaran berbasis pengalaman. Definisi pembelajaran dari Kolb adalah proses di mana pengetahuan diciptakan melalui transformasi pengalaman. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah kepala sekolah dan pendidik kelas 10 dan kelas 11. Pembelajaran berdiferensiasi diselipkan juga pada pembahasan kegiatan lain seperti yang pernah penulis lakukan, yaitu bimbingan dan pelatihan publikasi ilmiah. Dibahas pula mengenai pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dijadikan topik penelitian tindakan kelas atau best practice bagi para pendidik. Tahapan kedua yang saya lakukan dalam pembinaan dan pendampingan kepala sekolah dan guru adalah memadukan kegiatan kunjungan monitoring dan supervisi dengan kegiatan mentoring dan coaching. Pihak yang terlibat adalah kepala sekolah atau pendidik yang sudah atau belum memahami pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kegiatan mentoring diawali dengan temuan pada kegiatan monitoring dan supervisi. Misalnya ditemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan pada pemahaman para pendidik. Sedangkan kegiatan coaching itu diawali dengan adanya topik atau permasalahan yang diajukan oleh coach atau guru. Kegiatan mentoring dan coaching berlangsung secara informal dan santai sehingga tercipta suasana komunikasi yang akrab dan menyenangkan. Mentoring yang dilakukan terhadap beberapa guru yaitu melakukan pengembangan pembelajaran berdiferensiasi melalui review atau revisi RPP atau modul ajar. Sedangkan kegiatan coaching adalah diskusi dengan mendengarkan secara aktif tentang permasalahan yang dialami guru ataupun kepala sekolah terkait dengan
pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Juga kesulitan yang dihadapi guru terkait diferensiasi konten, proses, dan produk. Tahapan ketiga yang saya lakukan di dalam pendampingan dan pembinaan kepala sekolah dan guru adalah membuat dan menyebarkan informasi mengenai kurikulum merdeka, pedoman pembelajaran dan asesmen, pembelajaran berdiferensi, dan topik-topik lain melalui media sosial yang penulis miliki, yaitu yang pertama YouTube dengan nama channelnya Siar Edukasi dengan alamat ya bisa dicari. Kemudian media sosial kedua yaitu Facebook dengan alamat ini namanya Siar Edukasi juga. Dan yang ketiga blogger dengan alamat siaredukasi.blogspot.com. Kemudian informasi-informasi itu juga disebarkan melalui grup-grup WhatsApp maupun Telegram. Adapun tujuan saya membuat konten di dalam channel saya ataupun tulisan di Facebook maupun blog, tujuannya untuk membantu pemahaman guru-guru terhadap masalah pendidikan dan pembelajaran. Sehingga ketika saya turun ke sekolah dan melakukan pembinaan, mentoring maupun coaching, guru-guru bisa melihat video pembahasan yang sudah saya buat. Kegiatan fasilitasi training yang diiringi dengan kegiatan mentoring dan coaching sangat berpengaruh terhadap pemahaman kepala sekolah dan pendidik terhadap kurikulum merdeka, lebih khusus lagi pada pembelajaran berdiferensiasi. Karena implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas merupakan bagian penting dalam rangkaian kegiatan pendidik karena akan menentukan hasil dari setiap perencanaan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah maupun pendidik. Kepala sekolah dan pendidik memberikan respon positif karena membantu mereka untuk memahami lebih dalam tentang kurikulum, pembelajaran paradigma baru, dan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga membuka pikiran mereka terhadap ide-ide baru dalam pelaksanaan pembelajaran. Faktor yang membuat kegiatan ini berhasil adalah pengawas atau penulis sendiri telah dibekali dengan berbagai kemampuan melalui kegiatan pelatihan komite pembelajaran program sekolah penggerak dan beberapa kali mengikuti lokakarya sekolah penggerak. Dan yang kedua, transformasi menjadi pengawas pemberdaya sehingga dapat meningkatkan peran dalam memberdayakan kepala sekolah dan pendidik. Demikian paparan praktik baik yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira masih ada permasalahan yang ingin disampaikan? Ya, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini di SMA Negeri 1 Kota Bima, bahwa sudah dilaksanakan. Namun ada beberapa temuan yang ditemukan oleh tim supervisor, dalam hal ini TPK, pengawas, dan kepala sekolah serta pimpinan yang lainnya. Masih ada guru-guru yang pertama belum menguasai konsep belajar berdiferensiasi itu. Contoh. Oleh karena itu, kami merasa bertanggung jawab secara akademik, kemudian secara moral. Pembelajaran berdiferensiasi ini harus maju, mengalami peningkatan, terbina, terpola, terukur, dan ada target yang ingin kami sampaikan kepada stakeholder atau pemangku pendidikan, kepada pengawas, kepada masyarakat, kepada dinas terkait, dan sebagainya. Oleh karena itu kami bersedia kemudian dengan tekad yang membaja untuk melaksanakan pembelajaran di diferensiasi ini. Terima kasih. Jadi kelihatan sudah jelas tujuan pembicaraan kita ini menggali lebih jauh bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ini. Mungkin ada yang ingin Ibu ceritakan ke saya, yang Ibu sampaikan ke saya terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang ada di sekolah yang Ibu pimpin. Ya, baik Pak. Pada prinsipnya kami membagi anak-anak ini berdasarkan karakteristiknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar nih Pak Guru? Baik Pak. Baik. Alhamdulillah. Terkait dengan pembelajaran diferensiasi saat ini yang sedang digalakan pemerintah di kurikulum Merdeka, bagaimana Pak Guru sudah melaksanakan di kelas? Sudah Pak, alhamdulillah. Sudah.
Kurikulum Merdeka sekarang kan sedang digalakan yang namanya Iya. pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Pak. Ya, sejauh mana pemahaman Pak Wakasek terhadap pembelajaran berdiferensiasi